Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi kesehatan yang dibawa naungan BPJS Kesehatan Watangpone. Dalam episode kali ini kita akan membahas secara mendalam apa sih itu antrian online. Saya Trisuk Darwis akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Dalam pengaplikasian antrian online tentunya banyak nih menimbulkan pertanyaan dan tantangan bagi peserta JKN, baik dari aturan maupun dampak dari pengaplikasian antrian online ini. Untuk membahas hal ini lebih mendalam, kami telah mengundang narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita memahami secara mendalam terkait pengaplikasian antrian online ini. Jadi mari kita sambut Diana. Halo Diana. Halo Tri. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Tri bagaimana? Alhamdulillah. Jadi gini nih, kan banyak banget tuh peserta JKN yang menanyakan apa sih kegunaan dari antrian online ini, apakah ada perbedaan antrian online atau antrian manual sebelumnya. Untuk membahas lebih mendalam, mau nanya nih Diana, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi BPJS Kesehatan menyediakan antrian online? Kalau kita berbicara tentang latar belakang itu pastinya erat kaitannya dengan tantangan yang dihadapi peserta BPJS Kesehatan pada saat mengakses fasilitas kesehatan atau mengakses pelayanan kesehatan. Selama bertahun-tahun kami menerima banyak keluhan dari peserta JKN terutama terkait dengan panjangnya waktu tunggu di Vaskes atau fasilitas kesehatan. Nah, terdapat situasi di mana peserta tersebut harus datang pagi-pagi sekali hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, situasi ini tentu saja bisa kita katakan menjadi situasi yang tidak efisien, apalagi bagi mereka yang tentunya memiliki kondisi kesehatan tertentu. Contohnya seperti lansia, ibu hamil, atau pasien dengan penyakit kronis lainnya. Kemudian selain itu, sistem antrian manual yang sebelumnya kita gunakan seringkali menyebabkan penumpukan pasien di ruang tunggu maupun di ruang poli, yang tidak hanya membuat pasien merasa tidak nyaman, tetapi juga meningkatkan risiko penularan penyakit. Nah, di sisi lain kami juga melihat bahwa teknologi ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak orang yang kini menggunakan smartphone untuk berbagai kebutuhan, termasuk di dalamnya yakni akses terhadap pelayanan kesehatan. Inilah yang menjadi latar belakang bagi BPJS Kesehatan untuk kemudian menerapkan atau mengimplementasikan sistem antrian online. Jadi sistem antrian online ini menjadi solusi alternatif karena solusi dan jawaban dari efisiensi antrian manual sebelumnya yang membuat penumpukan di ruang tunggu pada saat pasien berobat di fasilitas kesehatan. Banyak ya manfaatnya. Terus bagaimana sih sebenarnya cara kerja layanan ini? Apakah perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu untuk mengaktifkan layanan antrian online ini? Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri, itu peserta tidak perlu repot untuk mengambil antrian online. Jadi, untuk mengambil antrian online ini, peserta cukup mengunduh aplikasi mobil JKN. Caranya download dan install aplikasi mobil JKN di Play Store. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa aplikasi mobil JKN ini tersedia di versi Android maupun iOS, sehingga semua perangkat itu bisa mengakses aplikasi ini. Setelah aplikasi berhasil diinstal, kita cukup daftar. Nah, apabila peserta ternyata sudah memiliki akun sebelumnya, peserta cukup login dengan NIK dan juga password yang sudah dibuat oleh peserta itu sendiri. Sedangkan bagi peserta yang memang sebelumnya belum pernah memiliki akun, itu daftar dengan memasukkan NIK dan juga nomor HP. Pastikan nomor HP pasien yang didaftarkan itu aktif dan memiliki pulsa min 1000, karena nantinya akan ada kode verifikasi yang masuk melalui nomor HP terdaftar. Setelah itu, di mobil JKN kemudian akan ada salah satu fitur. Nah, salah satu fiturnya tuh menu pendaftaran pelayanan antrian. Jadi di situ akan ada dua opsi yang muncul. Opsi pertama untuk berobat di FKTP dan opsi yang kedua itu berobat di FKRTL. Tergantung dari kebutuhan peserta itu sendiri. Apabila peserta mendapatkan rujukan dari FKTP sesuai dengan indikasi medis, maka peserta bisa menggunakan fitur
pendaftaran layanan antrian di FKRTL. Setelah itu akan muncul nomor antrian beserta estimasi waktu pelayanannya. Nah, jadi dengan adanya antrian online ini, pasien bisa secara transparan mengetahui, oh ternyata dia antriannya segini dan estimasi waktu pelayanannya di jam segini. Jadi jika pasien ternyata pelayanannya mungkin masih lama, peserta kemudian bisa mengisi waktu sebelum pada akhirnya itu kontrol di Vaskes. Wah, dari banyaknya mungkin ini ya proses cara kerja layanan antrian online, apakah ada syarat tertentu untuk menggunakan layanan antrian online ini? Kalau untuk syarat sendiri sebenarnya tidak ribet, cukup menjadi peserta terdaftar aktif di BPJS Kesehatan atau sebagai peserta JKN. Perlu digarisbawahi juga bahwa peserta juga harus memastikan bahwa handphone atau ponsel mereka itu memiliki koneksi internet yang stabil. Mengingatkan ini mobil JKN itu aplikasi digital, jadi sangat bergantung terhadap kondisi koneksi internet seperti itu. Nah, dari banyaknya mungkin yang dijelaskan tadi ini Kak, apa saja sih sebenarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta JKN dan fasilitas kesehatan dari layanan antrian online ini? Nah, untuk manfaatnya sendiri sangat banyak ya, Tri, baik untuk peserta maupun untuk fasilitas kesehatan itu sendiri. Untuk manfaat bagi peserta itu ada beberapa. Yang pertama yang paling penting yaitu efisiensi waktu. Nah, peserta ataupun pasien tidak perlu lagi repot datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, jadi mereka itu bisa mendaftar dari rumah atau tempat kerja maupun dimanapun mereka berada dan datang sesuai dengan estimasi waktu atau jadwal yang telah ditentukan di aplikasi mobil JKN. Kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu kenyamanan. Nah, peserta ataupun pasien tidak lagi harus menunggu lama di ruang tunggu sehingga pengalaman mereka akan menjadi lebih nyaman daripada menggunakan antrian manual seperti sebelumnya. Hal ini tentu sangat berdampak positif terutama bagi lansia, ibu hamil, atau pasien dengan kondisi medis tertentu. Kemudian manfaat besar yang ketiga adalah transparansi. Peserta itu bisa melihat langsung nomor antrian mereka itu berapa dan juga estimasi waktu pelayanannya. Kemudian untuk manfaat dari sisi fasilitas kesehatan juga ada beberapa. Yang pertama yaitu pengelolaan pasien yang lebih baik. Nah, dengan adanya sistem ini, fasilitas kesehatan itu bisa mengetahui jumlah pasien yang datang setiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi penumpukan di ruang tunggu. Sistem antrian online ini membantu mengurangi kerumunan di ruang tunggu, terutama untuk mengurangi penyakit menular. Nah, dari banyaknya nih manfaat Kak terkait antrian online, apakah semua fasilitas kesehatan telah menerapkan antrian online ini? Baik, untuk penerapan antrian online ini, FKTP, untuk mendaftar di FKTP itu peserta tetap bisa menggunakan antrian online di FKTP manapun, termasuk di FKTP di tempat mereka terdaftar. Kemudian untuk FKRTL itu antrian online juga tetap bisa digunakan di FKRTL manapun selama sistem informasi manajemen atau kondisi jaringan rumah sakit itu bisa diakses atau dalam kondisi stabil seperti itu. Seperti layanan berbasis teknologi lainnya, antrian online ini kan juga merupakan layanan yang berbasis digital nih Kak. Tentu tidak lepas dari tantangan dan kendala yang terjadi di lapangan. Apakah ada kendala dalam penerapan layanan antrian online ini, baik mungkin dari sisi BPJS Kesehatan itu sendiri maupun dari peserta JKN? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Tri. Seperti halnya inovasi lainnya, tentunya ada tantangan yang kami hadapi, terutama di awal penerapan layanan antrian online ini. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa kendala yang kami temui secara rinci. Yang pertama itu kendala dari sisi peserta, terutama pada akses teknologi. Perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua peserta memiliki ponsel atau smartphone, dan tidak semua peserta atau pasien itu memiliki kuota
atau bahkan kadang mereka memiliki kuota namun akses internet juga tidak stabil. Nah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang mungkin kurang tersentuh dengan teknologi. Ini tentunya menjadi tantangan yang sangat besar karena layanan antrian online ini sepenuhnya akan sangat bergantung pada teknologi atau sangat bergantung pada koneksi internet atau digital. Kendala dari sisi peserta lainnya yaitu kurangnya literasi digital. Sebagai peserta atau sebagian peserta, khususnya lansia atau mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, tentu saja akan merasakan tantangan atau kesulitan memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi mobile JKN ini. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan besar lainnya dalam penerapan layanan antrian online ini. Jadi orang-orang yang dalam kondisi seperti ini itu membutuhkan bantuan untuk mendaftar antrian online. Kemudian kendala yang ketiga itu kebiasaan lama. Terdapat beberapa peserta yang masih terbiasa dengan cara manual seperti sebelumnya dan merasa kurang percaya diri untuk mencoba sistem baru. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah nyaman dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika mencoba antrian online, mereka merasa ragu dan merasa bahwa antrian online ini tidak menjadi solusi bagi mereka. Karena mereka sangat percaya dengan antrian manual itu sebenarnya sudah menjadi alternatif bagi diri mereka sendiri. Kemudian untuk kendala dari sisi Vaskes, yang pertama itu kesiapan sistem dan infrastruktur. Tidak semua Vaskes memiliki sistem yang sudah terintegrasi dengan layanan antrian online. Kemudian kendala lainnya itu adaptasi petugas. Jadi petugas administrasi khususnya di rumah sakit ketika mendapatkan pasien ingin mendaftar antrian online, maka harus dipastikan bahwa petugas administrasi tersebut paham terkait dengan prosedur bagaimana antrian online itu diambil. Nah, jika petugas administrasi kurang memahami prosedur atau mekanisme ini, tentunya akan menjadi tantangan baru lagi bagi Vaskes itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya kendala teknis. Nah, gangguan teknis ini contohnya aplikasi mobile JKN itu sebagaimana aplikasi digital lainnya tentunya mengalami gangguan teknis seperti error atau lambat dalam memproses data dan masih banyak gangguan-gangguan teknis lainnya. Nah, banyak sekali ya ternyata Kak tantangan yang dihadapi dari BPJS Kesehatan maupun dari peserta JKN. Nah, boleh bertanya nih Kak terkait kendala, mungkin contoh kendala terkait edukasi nih, kan banyak orang yang mengalami gangguan atau tidak mengerti menggunakan antrian online. Apakah dari PIC fasilitas kesehatan tersebut memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengguna ataupun peserta JKN menggunakan antrian online, atau seperti apa sih Kak cara mengatasinya? Jadi untuk prosedur pengimplementasian antrian online ini sebelum dilakukan secara merata, kami turun ke Vaskes untuk selanjutnya berkoordinasi dengan PIC di rumah sakit, terutama mengajarkan atau mengedukasikan kepada mereka bagaimana prosedur atau mekanisme antrian online, bagaimana cara kerjanya, apa kendala yang mungkin saja muncul, dan juga solusi dari masalah tersebut. Jadi ketika di rumah sakit, di mana pada saat itu kami mungkin tidak berada di lokasi yang sama, petugas administrasi tetap bisa memberikan solusi dari permasalahan peserta ataupun pasien. Jadi dapat dikatakan untuk prosedurnya sendiri kita bekerja sama atau tetap berkoordinasi dengan setiap PIC baik itu di rumah sakit maupun di FKTP terkait dengan penerapan antrian online ini. Baik itu keluhannya apa, solusi yang diminta apa, dan gangguan-gangguan lainnya semua terlaporkan di kami apabila petugas administrasi membutuhkan bantuan kami. Kecuali jika mereka sudah mengetahui sebenarnya solusinya ini, mereka akan langsung memberikan solusi. Ya, menangani langsung berarti ya. Berarti menangani langsung pintu pertama bagi pasien. Kecuali bagi petugas administrasi yang memang ada keluhan baru atau ada keluhan yang memang tidak pernah ditemui sebelumnya, akan diteruskan ke kami. Nantinya kami akan memberikan jawaban atau umpan balik dari keluhan yang diadukan oleh petugas administrasi. Berarti tetap ada feedback ya Kak dari petugas BPJS Kesehatan itu sendiri maupun dari PIC fasilitas kesehatan itu tentu sendiri. saja. Iya. Nah, bagaimana nih Kak kalau terdapat fasilitas kesehatan yang tidak menerapkan antrian online ini? Apakah ada teguran langsung untuk fasilitas kesehatan tersebut atau seperti apa?
Baik, untuk penerapan antrian online sendiri itu sebisa mungkin kami meminta kepada seluruh Vaskes untuk menerapkan atau mengimplementasikan antrian online. Jadi kami memberikan target untuk FKRTL terkait dengan pencapaian antrian online. Jadi, setiap FKRTL itu ditargetkan 15% dari jumlah peserta atau jumlah SEP yang terbit di rumah sakit tersebut yang harus menggunakan atau mengimplementasikan antrian online. Nah, jika ternyata FKRTL tidak mencapai target tersebut, tentunya akan di-feedback. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa kami itu melakukan feedback setiap minggu atau 2 minggu dan bahkan sebulan untuk memberikan gambaran kepada Vaskes, baik itu FKRTL maupun FKTP, untuk mengetahui apakah mereka mengalami peningkatan antrian online atau seperti apa. Dan jika ternyata mungkin di minggu pertama mereka meningkat, kemudian pada akhirnya di minggu ketiga terjadi penurunan, kami tentunya akan mengonfirmasi sebenarnya masalah teknis apa yang dialami oleh FKRTL tersebut sehingga adanya penurunan antrian online. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, kita tetap berkoordinasi dan sebisa mungkin mengedukasikan bahwa untuk masalah yang muncul pada saat pengambilan antrian online agar cepat diselesaikan, agar selanjutnya itu antrian online tetap bisa terimplementasikan sekaligus capaian target yang diberikan kepada FKRTL juga bisa dicapai, seperti itu. Wah, sangat informatif sekali ya Kak Diana terkait antrian online ini. Ternyata antrian online ini bertujuan untuk memangkas waktu antrian pada peserta JKN ya, dan supaya peserta JKN ini juga tidak menumpuk di fasilitas kesehatan tersebut. Apa betul Kak Diana? Betul sekali Kak Tri. Berarti antrian online ini sebenarnya merupakan inovasi dari BPJS Kesehatan itu sendiri untuk memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik bagi peserta JKN itu sendiri. Terima kasih untuk Kak Diana telah menjadi narasumber yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Dan terima kasih kepada Sobat Sapa JKN yang telah mendengar podcast ini. Dan terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sapa JKE dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye-bye.